Investasi di properti sekarang kadang membingungkan dan sedap gimana gitu ya. Karena kalau kita lihat ruko yang tadinya begitu mudah disewakan, sekarang banyak juga yang kurang laku tersewa. Walaupun di area tertentu masih ada yang laku, tapi di area tertentu ada yang demand-nya juga susah. Nah, sebenarnya bisnis properti itu masih menguntungkan atau tidak sih? Balik lagi di mau tahu distro. Kalau temen mau cari peluang baru seperti yang tadi gue sebutin kan agak-agak gimana bisnisnya. Sebenarnya ada peluang baru yang bisa mempelajari dan jadikan satu opsi untuk investasi properti. Yang jelas bukan ruko, bukan apartemen, ataupun bukan rumah yang disewa-sewakan. Tetapi adalah lebih ke commercial space. Jadi pergudangan yang mungkin bukan gudang yang ribuan meter, tapi mungkin micro warehouse ya. Sekarang lagi muncul yang namanya micro warehouse. Dan ini cocok buat teman-teman yang punya uang dingin dan nggak tahu mau dikemanain. Ya, kalau kita lihat perilaku yang paling menarik daripada Gen Z sekarang atau milenial sekarang, kalau dulu orang mau beli HP, mau beli elektronik, kita datang ke toko ya, ke ruko atau ke mall ya. Jadi, tapi hari ini orang udah dikasih begitu banyak kemudahan, so you don't have to do that ya. Itu cukup buka HP, banding-banding toko A, B, C, D, mana yang lebih murah, mana yang kasih free delivery, dan lu nggak perlu jauh-jauh ke toko atau ke ruko untuk beli barang lu, karena itu mungkin buat sebagian anak Gen Z sekarang kayak wasting time gitu ya. Jadi akibatnya apa ya, toko-toko bergeser ya ke online shop ya. Aku ada satu pengalaman, ada satu mall di Bandung. Dulu tuh satu mall itu jualan HP, sekarang sepi banget. Karena memang mostly orang udah nggak beli elektronik, HP, atau banyak staff itu ke toko ya. Jadi itu yang menyebabkan juga ruko-ruko yang dulu suka jadi toko-toko itu juga akhirnya agak susah tersewa ya gitu. Kalau mau dijadiin cafe juga ruko itu kecil banget ya. Jadi paling kantin gitu ya. Karena ruko kan cuma 5 kayak 12. Jadi memang itulah yang sering terjadi. Belum lagi kalau dilihat di data di 2000 data terakhir bahwa peningkatan logistik. Jadi kalau karena belinya online butuh logistiknya itu mencapai 12-16%. Bahkan sekarang udah nggak hal yang mustahil. Saya punya toko di Bandung yang beli orang Tangerang gitu. Itu udah terjadi ya, sangat common. Jadi benar-benar ini dunia industrinya tuh berubah banget ya. Itu yang menyebabkan warehousing ini jadi menarik ya, karena mereka nggak lagi butuh ruko, nggak butuh showroom yang gede. Mereka showroomnya semua di online. Mereka butuh tempat penyimpanan kantor yang mungkin nggak perlu terekspos secara ini, tapi bisa yang lebih besar karena harus menyimpan barang lebih banyak. Sehingga warehouse menarik. Nah, kalau kita bandingin sama kos-kosan, warehouse tuh nggak pusing ya teman-teman. Nggak perlu nyediain kitchen setnya, nggak perlu menyediain ranjangnya, lantainya nggak perlu dibagusin atau apa. Kita sewain ya dalam bentuk putihan ya, saya nyebutnya putihan gitu. Jadi dalam bentuk belum terfurnish, karena kan yang nyewa bisa macam-macam disesuaikan kebutuhannya. Jadi jauh lebih simpel kalau teman sewain warehouse. Oke, berikut gue akan bandingkan misalnya kos-kosan sama micro warehouse ya dari beberapa segi. Yang pertama masa sewa. Kalau kos-kosan itu sewaannya biasa bulanan, bahkan kalau mulai sepi kadang dijadiin juga harian ya. Sedangkan kalau micro warehouse, dia harus setup warehouse-nya dan itu butuh modal. Dan sekali namanya orang usaha tuh biasa baru ketahuan untung ruginya tuh setelah 2 tahun. Jadi minimum dia sewa itu 2 tahun. Dan bahkan dia bakal bisa sewa 5 tahun karena dia mikir, nanti kalau gue mulai untung terus harga sewanya tiba-tiba tinggi gimana ya? Nah, biasa udah diikat dari awal tahun ketiga sama kelimanya seperti apa, minta diprioritasin. Kedua, dari segi penyewanya ya, yang penyewanya kalau kos-kosan individu ya biasa bonafitnya kadang nggak jelas ya, kadang yang kelihatannya oke atau bisa nggak bayar sewa gitu ya. Tapi kalau corporate biasa itu jauh lebih bonafit, jauh lebih ada uang lah ya, kurang lebih kayak gitu. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan bangunan atau gedungnya ya. Pemeliharaan bangunan atau gedungnya itu kalau misalnya kos-kosan kan kita harus isi kitchennya, mejanya, kasurnya. Nah, itu kalau rusak lumayan ya harus dibenerin lagi ya. Kalau workspace commercial space atau gudang mikro tadi kita cukup kasih putihan. Jadi nanti si penyewanya sendiri yang akan merenov dan akan dikembalikan kita lagi putihan ya. Kadang bahkan kalau orangnya, aduh gue kembaliin dalam kondisi yang lebih baik nih, ternyata dia nggak cocok. Misalnya dia ditegelin, terus dia nggak rubah tegelnya, udah dikasihin ke kita juga itu bisa terjadi. Jadi lebih simpel dan efisien dalam segi biaya ya, masalah pemberian gedungnya.
Oke, sekarang kita mau beranjak ke gimana mulainya. Yang pertama, tentu saja lokasi. Cari lokasi yang tidak terlalu jauh dari tol. Makin dekat makin bagus. Ya, paling tidak radius 5-10 km dari tol. Dan cari juga lokasi yang nggak jauh-jauh banget dari kepadatan penduduk ya. Jangan yang di sawah jauh sekali kemana-mana. Karena tetap pengiriman itu butuh strategic location yang dekat kemana-mana. Yang pertama. Yang kedua adalah zonasi. Perhatikan kalau mau buat gudang ya zonasinya harus zonasi untuk pergudangan. Tidak boleh di zonasi kuning atau hijau. Dan lebih mudah Anda bikin sebenarnya di zonasi daerah industri karena perizinannya akan lebih mudah dan untuk keamanan lebih mudah. Dan cari gudang-gudang mungkin yang nggak usah terlalu besar, mungkin 100-500 meter kalau Anda memang modalnya terbatas. Ambil small atau micro warehouse-nya. Jadi nggak usah yang langsung ribuan meter. Mungkin kamu bisa start yang lebih kecil-kecil. Itu juga pangsanya ada. Kesimpulannya, komersial gudang atau micro warehouse bisa jadi satu alternatif buat teman-teman berinvestasi. Tinggal teman-teman pelajari lebih lanjut lagi. Kira-kira ini menarik nggak? Walaupun memang kelihatannya ya, gue punya gudang kecil, nggak menarik ya, nggak keren gitu di sosial media. Tapi kan yang penting kantongnya ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat tentang tema itu atau tentang gimana nih properti di 2026, apakah masih menarik atau tidak, teman-teman boleh masukin komentarnya di bawah ini. Dan kalau ada teman-teman yang punya teman yang punya uang nganggur tapi udah punya kos, udah punya ruko, mau coba yang lain, mungkin bisa di-share juga. Oke teman-teman, sampai ketemu di Mau Tahu Dispro berikutnya.